Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabil Hadi Pratama. Di sini saya akan live coding untuk TS PBU. Di sini saya akan membuat program dengan output yang sudah diberikan pada Google Classroom. Import Java random itu untuk kelas random, dan juga memasukkan scanner itu import Java file scanner. Kemudian di sini saya membuat kelas untuk user yaitu, dan dalam kelas user ini saya akan sini. Sini saya membuat variabel string tipe data string yaitu variable name, dan tipe data string untuk npm, dan integer untuk age atau number. Kemudian di sini saya mendeklarasikan dari kelas user tersebut yang berparameter 3 yaitu string name, string npm, dan juga integer age. Kemudian di sini saya mendeklarasikannya jadi dari kelas tadi ke variable, tadinya di sini sama dengan name, dan itu berlaku untuk semuanya, itu npm dan age. Kemudian di sini saya membuat check age ability, jadi saya akan return age, variable age. Apabila variable age lebih besar atau sama dengan 18, maka pada bulan ini akan bersifat true, dan apabila dia tidak sama dengan 18 maka bersifat false. Dan saya membuat kelas untuk program output ini, kelas program output. Kemudian sini membuat user ke user, lalu scanner, masukkan scanner, dan juga random sesuai dengan yang saya masukkan di tadi. Kemudian pada langkah selanjutnya saya mendeklarasikan kelas dari program output tadi yang berparameter 1 yaitu user. Selanjutnya mendeklarasikan dari kelas program output tadi ke variable, jadinya di user ke user, di scanner ke scanner, maaf di sini seharusnya huruf besar untuk ini scanner. Di sistem in. Kemudian random juga sama, this random sama dengan new random system.
Selanjutnya di sini saya membuat metode run. Jadinya run ini tidak akan mengembalikan nilai atau void. Di run if tidak user check eligibility saya akan memasukkan ini jika tidak 18 atau sama dengan 18. Kan di sana saya meminta untuk program ini dilakukan oleh yang berumur sama dengan 18. Ini saya mengambil pada PDF-nya program ini hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang berusia minimal 18 tahun. Jadinya kode ini jika kalian berumur 18 tahun maka dia akan menampilkan output atau keluaran teks tersebut. Kemudian kita selanjutnya saya membuat type data integer untuk kelas untuk variable choice, string untuk variable inputan atau input, kemudian saya menggunakan method do dan membuat outputan seperti pada soal yang sudah diberikan. Ini saya menyalinnya pada PDF. Nah, di sini saya hanya akan membuat outputan seperti yang list atau yang diberikan pada PDF soal. Saya menyalinnya. Ini sesuai dengan yang ada pada soal outputannya. Jadi saya hanya menyalin pada outputan tersebut dan dimasukkan ke program saya. First string dan ini lanjut ke 4. Random number between 50 and 100. Kemudian kelima untuk exit. Ini hanya masukkan output saja, tidak ada yang lain. Terus memasukkan output satu lagi, itu enter choice, meminta pengguna untuk memasukkan pilihannya, angka pilihannya itu 1 sampai 5. Kemudian sini membuat variable choice dengan scanner untuk membuat inputan dari pilihan choice. Di sini apabila
Di sini apabila pengguna memasukkan angka maka akan ditangkap oleh variabel choice. Selanjutnya saya akan membuat precondition menggunakan switch, karena kan sini akan membuat case dari 1 sampai 5. Yang switch memasukkan variabel tadi yang choice supaya ditangkap dengan switch ini, dan memasukkan case atau kasus yang pertama, yaitu untuk menghitung berapa banyak huruf yang digunakan oleh string. Dan di sini saya akan membuat urutan SOT meminta pengguna untuk memasukkan string atau sebuah kata. Kemudian input scanner mix integer. Jadinya inputannya akan diambil oleh variabel input. Kemudian saya akan membuat outputannya memberikan, jadinya range of the string is kemudian menambahkan metode untuk menghitung string itu input length. Ini untuk menghitung angka pada string, menghitung jumlah huruf pada string. Yang saya akan break untuk mengakhiri kasus pertama ini. Kemudian saya lanjutkan pada kasus kedua, yaitu untuk mengecek apakah angka tersebut genap atau ganjil. Ini saya pertama membuat outputannya itu meminta pengguna untuk memasukkan angka yang ingin mereka cek apakah itu genap atau ganjil. Kemudian saya membuat inputannya atau yang angka diinputkan oleh pengguna akan diambil oleh variabel output. Dan sini saya membuat tipe data integer untuk number atau nom yang akan dimasukkan. Kemudian menuliskan integer, parse integer ini adalah inputan tadi yang dimasukkan oleh pengguna adalah string dan akan dikonversi ke integer, jadi menggunakan metode parse int atau parse integer. Di sini ada kesalahan, saya menurut r integer. Ya, sini selesai. Baiklah, selanjutnya sini akan membuat pengecekannya. If nom ini yang kita pakai tadi, as saya ketik terus. Jadi if nom sisa ini harus sama dengan 0. Itu jadinya sisa bagi, apabila ada sisa dibagi 2 sama dengan 0, maka bilangan tersebut genap. Maaf, di sini saya lupa menambahkan angka 2. Saya akan menambahkan angka 2. Belum melanjutkan ke else, buat pertanyaan.
dan else itu membuat di sini saya perhatikan sedikit kode saya itu sistem print. Kemudian apabila dia tidak bisa dibagi dua, maka angka tersebut adalah angka ganjil. Jadinya di sini saya memakai metode if dan else. Nah, selanjutnya kami menambahkan break untuk mengakhiri kasus kedua ini. Selanjutnya untuk kasus ketiga, di sini reverse atau membalikkan sebuah string. Contohnya so enter string. Dia bisa membuat inputannya di input variable input sama dengan scanner. Next, jadi apabila string yang dimasukkan oleh pengguna maka akan diambil dengan variable input tersebut. Dan di sini saya membuat hasilnya. Jadinya reverse string is menamakan jadinya new string builder. Ini adalah sebuah kelas string builder, namanya string builder. Itu merupakan kelas dari variable input tadi. Kemudian di sini saya menggunakan metode reverse untuk membalik string tersebut. Sudah di reverse dan mengkonversi ke string lagi dengan metode toString. Kemudian saya break untuk mengakhiri kasus ketiga. Untuk kasus keempat sama saja membuat outputannya pada di awal. Random number between 100 is, dan langsung saya menggunakan metode untuk memilih angka random dan next integer. Ini saya masukkan persyaratannya 50, kan diminta dari angka 50 sampai 100, jadi 50 plus 50. Jadi pada metode ini sebuah outputannya akan menghasilkan angka random dari 50 sampai angka 100. Dan saya break. Untuk kasus kelima ini adalah jika kita akan exit dari kelas 5 itu exit. Saya salin pada classroom. You have tried this study case program 5 times. Terus ada break. Itu jika kalian ingin exit. Default, menemukan defaultnya
kemudian masukkan outputan lagi. Jika di sini masukkan angka selain dari 1, 2, 3, 4, 5, maka akan keluar output yaitu invalid choice. Artinya angka yang dipilih pengguna itu tidak ada dalam daftar atau tidak bisa dipilih. Kemudian di sini saya menggunakan berulang while dari variable choice. Tidak sama dengan 5. Jika ini tidak sama dengan 5, maka dia tidak akan terbang. Artinya jika jika dia tidak sama dengan 5, maka akan keluar outputan versi salin. Jadinya program akan menggunakan thank you atau terima kasih. Kemudian saya tambahkan username. Jadinya nama dari pengguna akan ditampilkan beserta npm-nya akan ditampilkan. Ini substring. Itu jadi indeksnya saya masukkan dari 0 sampai ke 9. Jadinya npm-nya akan lengkap dari misal dia 9 angka akan keluar semua. Kemudian saya membuat kelas baru, itu untuk kelas awalnya di awal itu sama dengan nama file yaitu tsppu, objek kelas tsppu. Kemudian saya memasukkan sama itu pspm public static void main args, lalu masukkan scanner. Ini scanner. Ya, fungsinya itu untuk memasukkan scanner ke dalam program kelas tersebut. Kemudian sistem ini kemudian saya memasukkan outputan itu type. Saya melihat di classroom itu minta pengguna untuk memasukkan nama. Kemudian membuat inputannya string name dikarenakan ini nama tidak pakai string, scanner. Next. Jadi inputan yang disampaikan pengguna atau dimasukkan pengguna akan diambil kepada variabel name tersebut dari string. Jadinya sama dengan kode pada di atas tadi akan diambil. Jadinya nama pengguna akan masuk ke variabel. Ini sama seperti yang tadi saya meminta pengguna untuk memasukkan npm mereka. Kemudian membuat inputan yang sama seperti memasukkan nama tadi, string npm sama dengan scanner.
dan saya melakukan yang sama seperti pada Google Classroom, membuat ucapan welcome untuk pengguna tersebut. Saya menjadi bertemu. Ya, welcome. Masukkan NPM dan nama. Jadinya anggaplah welcome NPM pengguna spasi nama pengguna. Kemudian saya membuat outputan untuk umur. Kemudian tipe data integer, age, itu variabelnya. Kemudian scanner lagi. Jadi umur yang di input oleh pengguna akan diambil oleh variabel age. Kemudian menggunakan outputnya lagi apabila sesuai. Di sini saya mengambil outputannya dari Google Classroom. Saya salin saja. Congratulations, you are eligible for the program. Dan saya menambahkan /n supaya ada spasi enter pada output tersebut. Kemudian saya mendeklarasikan user ke new user, class user, dan label name itu sebagai parameter. Ini npm dan age itu parameter dari kelas tersebut, sama dengan program output, kelas program output. Dan variabel program new program output user. Ini seharusnya besar pada usernya. Kemudian lanjutkan. Sini saya memanggil program untuk metode run. Artinya akan merun program tersebut. Baik, ini sepertinya sudah selesai kode yang saya buat sesuai tersebut. Ini saya sedikit mengubah menjadi sendiri, dapat kesalahan, seharusnya print saja untuk outputannya supaya bisa masuk ke di kelas. Sini sudah. Oke. Ini sudah, saya akan run program saya. Nah, di sini yang pertama saya memasukkan nama saya sendiri yaitu Agia, dan npm saya sendiri yaitu B1A02387. Nah, maka akan keluar output yaitu welcome, npm, dan nama sesuai dengan nama dan npm yang kita input itu. Kemudian masukkan umur yaitu masih 18, dan akan keluar outputan congratulations, you are eligible for the program, dan akan keluar outputan. Di sini akan run program dan ini memilih yang pertama.
Saya memasukkan program yang pertama itu calculate the length of a string. Di sini saya memasukkan Oreo. Jadi dihitung Oreo tersebut ada 4 huruf. Kemudian yang kedua, check if a number is even or odd. Program tersebut ganjil atau genap. Di sini saya memasukkan angka 11 dan angka 11 itu dicek, itu ternyata angka ganjil. Kemudian program yang ketiga, saya memasukkan reverse string. Di sini saya memasukkan yang sama seperti program pertama, yaitu Oreo. Nah, dia akan dibalikan dari Oreo menjadi Oero. Itu sama dengan Oreo. Kemudian untuk program keempat yaitu random number between 50 and 100 atau between 100, itu dia akan memunculkan angka random. Itu di sini yang keluar 67. Jika sudah, saya terima exit. Dan pada exit itu akan keluar program outputan you have tried this study case program 5 times and thanks you Agil dan npm keluar. Setelah di sini seperti ada kesalahan sedikit, saya akan memperbaiki kode saya, menambahkan spasi dan juga tanda strip supaya sesuai dengan program. Baiklah, saya pikir codingan saya sudah cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.